Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kabar duka cita dari Bojonegoro, yaitu tentang wafatnya seorang Gus itu anak kiai yang bernama Gus Imam Auza'i Ad-Dimyati bin Kiai Haji Abdul Muhaimin Nawawi di Pondok Pesantren Asy-Syafi' An-Nawawi. Kami turut berduka cita bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum dan Pondok Pesantren Asy-Syafi' An-Nawawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa berita ini ramai di media sosial? Karena berhubungan dengan polemik nasab, berhubungan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, berhubungan dengan kiai-kiai. Bagaimana kronologisnya? Jadi ternyata beliau Gus Auza'i ini, ghafarallahu wa satara ayubah, ini ikut-ikutan dalam polemik nasab. Dan perlu digarisbawahi, dan ini patut menjadi perhatian kita, patut menjadi pelajaran bagi kita agar jangan keterlaluan lah begitu. Boleh-boleh saja kita ikutan polemik nasab, tetapi dengan tetap tenang, dengan tetap mengedepankan keilmuan, mengedepankan akhlak, mengedepankan ukhuwah. Begitulah kira-kira. Minimal tidak ada caci maki, tidak ada kata-kata iblis, PKI, komunis, dajjal, tolol, dan umpatan-umpatan lainnya yang tidak pantas. Apalagi bagi orang-orang yang punya titel seperti ustaz, kiai, gus, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, agar jangan gampang bersumpah, gampang bermubahalah. Nah, ini mengenai mubahalah ini sekarang banyak dibuat main-mainan, dibuat seperti barang murahan, dibuat seperti hal-hal sepele, gampang, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit saya mati duluan atau kamu mati duluan, dikit-dikit saya yang dilaknat atau kamu yang dilaknat. Ini juga please jangan gampangan begitu. Kenapa? Karena masalah ini bukan masalah akidah, bukan masalah mengingkari Allah ada atau tidak, mengingkari masalah Nabi ada atau tidak, bukan masalah mengingkari alam akhirat itu ada atau tidak, Tuhan itu ada atau tidak. Ini masalah Habaib Alwi itu keturunan Nabi atau bukan. Sungguh jauh dari akidah, betul? Dan ini juga tidak dianjurkan dalam agama, nggak boleh. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mubahalah, walaupun yakin benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mubahalah ini bukan barang mainan tadi. Itu harus pada sesuatu yang krusial, yang sangat penting, yang sangat deadlock. Untuk masalah polemik nasab ini sangat jauh dari itu. Ini masalah ilmiah. Ada kitabnya, ada bukunya, ada penelitiannya, ada bukti empirisnya. Bisa ditelusuri dengan ilmu pengetahuan, baik disiplin ilmu kedokteran maupun ilmu sosial, filologi, ilmu sejarah, ilmu nasab, dan segala macam perangkat keilmuan yang ada pada dunia modern ini. Semua bisa. Itulah disebut ilmiah. Jadi bermubahalah pada polemik nasab itu seperti berselilit menggunakan linggis atau menggebuk nyamuk menggunakan kampak. Tidak pada tempatnya, terlalu besar alatnya. Begitu kira-kira. Contoh sederhana ketika kita berdiskusi bahwa 1 tambah 1 adalah 2, maka karena kita yakin kita mengatakan ini benar ilmiah. 1 tambah 1 itu 2 nih buktinya. Kamu punya 1, aku punya 1, gabungkan 2. Oh, tidak bisa. Menurut aku 1 tambah 1 itu 11. Akhirnya 2 orang itu ngeyel. 2, 11, 2, 11. Begini aja kata yang percaya 11.
Kalau kamu yang benar, aku dilaknat, aku mati, aku rungkat. Tapi kalau aku yang benar, kamu yang mati. Kita mubahalah. Kita mubahalah aja lah untuk menentukan 1+1 itu 2 atau 11. Ini kan lucu. Hal-hal ilmiah kok dimubahalahkan. Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 45. Bukan. Menurutku 19 Agustus 45. Ayo kita mubahalah kalau kamu nggak percaya. Ilmiah ada sejarahnya. Ada catatannya kok dimubahalahkan. Ini kan terlalu. Maka nasib orang-orang yang bermubahalah ini sepertinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam polemik nasab ini banyak sekali mukibin habaib alwi yang mempermainkan mubahalah ini. Dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit si imad tolol, si imad dilaknat dan lain-lain. Sehingga menurut catatan kita dalam perjalanan polemik nasab ini banyak orang-orang yang bermubahalah seperti itu akhirnya ya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan dicek jejak digitalnya. Yang di atas panggung langsung seketika, yang di rumahnya dan lain-lain. Ya mungkin itu kehendak Allah, tetapi karena timelinenya berhubungan dengan mubahalah dia, ya orang pasti mengarahnya ke sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan Gus Auza'i ini? Ya beliau juga termasuk orang yang mempermainkan mubahalah ini. Dengan tertawa-tawa, Quran ditenteng-tenteng di kepala, kemudian bermubahalah, mencaci maki Kiai Haji Imad, melaknat Kiai Haji Imaduddin, dan memastikan Kiai Haji Imaduddin itu sesat, salah. Dan beliau katakan sebelum saya rungkat, saya akan bermubahalah dulu. Masya Allah. Ini beliau tidak ada yang mengingatkan. Janganlah seperti itu. Jangan mempermainkan sumpah dan mubahalah untuk hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Maka ketika beliau sebulan kemudian wafat, itu orang berasumsi akibat dari mubahalah itu. Wajar orang mengaitkan dengan diijabahnya mubahalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kemungkinan dari sisi medisnya ya jantung atau gagal nafas lah mungkin begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itu sisi kekurangan manusia, kelemahan manusia. Kita memaafkannya. Dan bahkan dari keluarga besar Gus Auza'i ini sudah ada yang menyatakan permohonan maaf bila mana almarhum ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan Kiai Haji Imaduddin pun memaafkan beliau. Intisari dari kejadian ini atau hikmahnya adalah biasa-biasa saja. Jangan terlalu semangat, jangan terlalu tertekan, jangan terlalu emosional. Karena ini akan mengganggu juga ritme kesehatan, betul? Kalau kita terlalu memuja Habib, terlalu sensitif, tersinggung, marah-marah, melaknat, mengiblis-ibliskan, mendajal-dajalkan, bicara tinggi-tinggi, akhirnya kan tekanan darah naik. Jantung dipacu sedemikian kuat atau efek-efek stres lainnya yang menyebabkan ya bisa jatuh, bisa pingsan, bisa sakit, bisa bahkan bisa meninggal. Itulah hikmah daripada kita menenangkan diri ini. Berlaku damai, ilmiah, pelan dan lain-lain. Kita simak video bagaimana Gus Auza'i ini sebelumnya mencaci maki Kiai Haji Imaduddin dan bermubahalah dengan beliau, siapa yang rungkat duluan menurut beliau. Bentar. Ya, siap. Saya mubahalah sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang imat itu membuat tujuannya tidak baik dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Dalilnya mana? Nggak perlu dalil. Nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil. Percuma.
kalau kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya, Langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang kita pukul. mubalah Pak. Loh, saya sudah mubalah. Saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Quran loh, nggak main-main aku. Ya mau kiamat kalau mau 100 kali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di sini lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Mudah-mudahan kejadian ini memberikan hikmah kepada kita bahwa tidak semestinya lah kita terlalu dalam membela seseorang atau sebuah kelompok. Siapa tahu yang kita bela mati-matian itu ternyata salah, dan yang kita caci maki habis-habisan ternyata benar. Betul? Sedang-sedang sajalah. Dan sekali lagi kami turut berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya Gus Auza'i ini, terlepas dari sifat beliau atau tingkah laku beliau yang kurang berkenan. Kami semua sudah memaafkan. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.